Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arina Salsabila dengan NIM 2203183 dari kelas Piwar 4D. Di sini saya akan memaparkan apa saja materi yang telah saya dapatkan setelah menonton webinar Belajar Beradaptasi di Dunia Kerja dari platform Kubisa. Adaptasi sendiri adalah bagaimana cara kita untuk menyesuaikan diri dalam menghadapi perubahan. Perubahan yang terjadi bukan hanya perubahan besar, tetapi dari perubahan-perubahan yang kecil. Kemampuan beradaptasi adalah suatu keterampilan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan melakukan perubahan, perbaikan, dan modifikasi agar dapat digunakan pada kondisi yang baru ataupun berbeda. Kemampuan beradaptasi juga merupakan suatu keterampilan yang terus diasah, dilatih, dan diperbaiki karena keterampilan ini sangat mendukung kekuatan individu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, terutama saat menghadapi berbagai perubahan yang terjadi begitu cepat. Kemampuan beradaptasi ini sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk diantaranya dalam dunia kerja, karena akan ada banyak hal yang terjadi di dunia kerja yang mungkin tidak didapatkan di kampus. Proses belajar saat di dunia kerja dan di kampus juga umumnya berbeda. Saat di perkuliahan, umumnya lebih banyak teori ketimbang praktik, sehingga kita harus terus belajar. Kemampuan beradaptasi individu dipengaruhi oleh 3 faktor pendukung utama. Yang pertama adalah intrinsic motivation, yang merupakan motivasi yang didapatkan dari diri sendiri. Contohnya, saat kita ingin bekerja karena menyalurkan passion, bukan karena terpaksa ataupun karena tuntutan dari orang lain. Kemudian yang kedua adalah growth mindset, merupakan pola pikir yang meyakini bahwa seseorang perlu dan dapat selalu berkembang dengan terus belajar, mau bekerja keras, mengatur strategi, dan mendengar masukan dari orang lain. Kemudian yang ketiga adalah agility. Agility adalah kemampuan seseorang beradaptasi dengan cepat sesuai tuntutan lingkungan. Agility merupakan bagian dari kemampuan adaptasi yang mana semakin cepat seseorang mampu beradaptasi dengan lingkungan, maka akan semakin produktif juga dirinya dalam melakukan suatu pekerjaan. Nah, faktor agility dibagi lagi menjadi beberapa klaster yang sangat mempengaruhi adaptasi individu terhadap lingkungannya. Yang pertama adalah people agility, yaitu kemampuan seseorang untuk bergaul dan bekerja sama dengan berbagai karakter manusia. Sangat penting bagi setiap individu untuk dapat bergaul dan bekerja sama dengan beragam karakter. Pada prinsipnya, yaitu akan selalu ada hal yang baik yang akan kita temui pada setiap orang jika kita mengambil sisi positifnya. Kemudian yang kedua adalah change agility, yang artinya kemampuan beradaptasi dengan perubahan apapun. Contohnya, saat pandemi COVID-19 banyak perubahan besar yang terjadi, misalnya banyak perusahaan yang menerapkan WFH atau WFO. Setiap individu harus menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Apabila tidak mampu menyesuaikan, akan memungkinkan seseorang tertinggal, bahkan kehilangan pekerjaannya. Yang ketiga adalah learning agility atau kemampuan belajar, memahami, dan menyerap sesuatu yang baru dengan cepat. Seseorang yang memiliki learning agility akan terus mengembangkan kemampuan dan kompetensi. Semakin tinggi learning agility seseorang, maka semakin tinggi kemauan seseorang untuk belajar hal baru dan mengembangkan kompetensi diri yang dimiliki, sehingga pada akhirnya akan semakin banyak keterampilan dan kompetensi yang dimiliki oleh seorang tersebut. Yang keempat adalah mental agility, adalah hal yang berhubungan dengan ketahanan mental. Misalnya, saat seseorang mau menerima saran atau kritikan dari orang lain dan mampu bertahan dari situasi yang sulit. Yang kelima adalah result agility, artinya kemampuan untuk terus berprestasi dan mengembangkan diri dalam kondisi apapun. Seseorang dengan kemampuan result agility yang baik akan mampu bekerja dengan tekun dan bersungguh-sungguh dalam segala kondisi. Insight yang saya dapatkan sendiri yaitu kita harus terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan yang ada, karena akan selalu ada perubahan kecil yang terjadi seiring bertambahnya usia, dan sangat disayangkan jika seiring bertambahnya usia,
kemampuan dan pola pikir kita tidak bertambah, sehingga kita harus terus belajar dan berkembang untuk dapat menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Sekian pemaparan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.